Dia mikir ganjil. Nah di situ langsung dia refleks lari, loncat ke Bawah. loncat ke bawah, dia lari. Saya juga kok lari gitu kan, dia waktu dia ngitung 1 2 3 kan dia lari. Saya juga soak lah gitu ya, sampai ada yang mau Kaget. ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Kurnia di channel All About Sandi Kurnia. Kali ini saya bersama dua teman saya mau bercerita pengalaman pengalaman kita lagi ngeprank temen juga. Jadi sebelum kita mau ke cerita, kita kenalan dulu sama dua teman saya ini. Dan yang sebelah saya ini kiri. Ya, assalamualaikum, dengan saya Dede Adul. Saya akan menceritakan tentang horor. Pengalaman saya di sini bersama teman-teman saya juga. Masih banyak sih di luar, tapi kita menceritakannya Yang bertiga karena waktu ngeprank gitu. ya karena teman-teman yang lain lagi sibuk, jadi gak bisa ikut bareng kami. Ya, jadi nanti kita ceritakan ada teman kita siapa lagi yang ikut di sini yang waktu ngeprank dan siapa yang di prank. Ya, kenalan satu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Albansu, ya sering disebut seperti itulah. Nah, ini kan udah gak asing. Ini cerita yang waktu pertama juga dia narasumbernya yang cerita dia membawa penumpang terus hilang di kuburan itu. Kalau kalian belum nonton dan penasaran, coba klik dulu di video saya, terus scroll di bawahnya ada. Cek aja, nanti kalian pasti nemu lah. Judulnya jadi dia membawa penumpang dan hilang. Nah, itu kalau penasaran udah klik aja itu. Jadi kita di sini mau cerita yang ngeprank teman kita. Jadi teman kita itu siapa namanya? Andri. Nah, dia Andri kita prank. Jadi kalau diceritain kita kena batunya sih. Jadi penasaran kan? Ya udah, ceritain aja yuk. Kita mulai dari siapa dulu? Oh ya, jangan lupa sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, tolong subscribe dan juga like sebanyak-banyaknya biar kita bisa juga menceritakan tentang misteri atau horor-horor yang lain. Lebih banyak lagi dari ini. Lagi. Oke. Dari pertama, ini otaknya sebenarnya otak Bansu nih. Dia yang ngerencanain ngeprank. Ya emang sih otak saya prank semua gitu kan. Ya. Yang ngeprank terus. Awalnya sih seperti ini. Jadi dia tuh anaknya tuh gimana ya? Emang ceria anaknya. Tapi kalau misalnya udah masalah horor, dia tuh aduh udahlah mati dia. Nah waktu itu dia tuh kan diundang tuh tidur di sini temenin saya. Jadi saya dulu di sini di tempat ini sendirian. Waktu itu nggak ada TV, nggak ada wifi, terus di sini cuma ada dispenser lah sama speaker. Kebayang gimana nih kalau malam sunyi gitu di sini. Bisa dibilang kosong lah. Kosong. Dan ini dulunya bekas kebun apa? Kebun singkong. Kebun singkong, terus ada pohon apa? Ada pohon beringin juga. Pohon. Ya yang paling horor itu tangkalnya, tangkal Sunda sedikit. Ya, tangkal. Pohon itu. Ya, tangkal apa ya? Cengkeh kalau nggak salah. Cengkeh ada, tapi yang lebih parah itu yang menyeramkan tangkal sirsak. Di sini ya, di tempat ini, di tempat kita yang sekarang kita lagi cerita. Yuk lanjut Kang Mansu. Waktu itu jam 10 malam. Itu prank pertama. Hari itu kita ngeprank 2 kali loh sama seorang itu si Andri itu, saking penakutnya, tapi dia tepunungan lah bahasa Sundanya mah gitu. Dan di prank itu saya juga ikut serta. Ya, ini sebagai kita ikut serta nih sebenarnya. Waktu itu kita chat Sandi, saya tuh lagi di luar. San, lagi sama siapa? Si Andri. Si Andri tinggalin lah sendiri bentar. Sandi suruh keluar. Saya keluar. Pura-pura saya keluar benar.
dari lapang keluar, dari Keluar parkiran kemana? keluar. Kita nunggu di luar di parkiran. Teman kita satu naik ke atas. Ke atas ini, pokoknya di atas seng. Ini seng bukan genteng ya, seng. Nah waktu itu naik agak lama lah, 10 menit setelah Sandi keluar, dibunyikanlah itu seng. Brak, brak. Kebayang gimana suara sengan. Dia sendiri. Suaranya bener-bener wah kerasa nih kencangnya. Beda kan kalau genteng paling rok rok, kalau nggak pecah lah. Kalau seng kan breng breng breng. Siapa yang nggak panik nih? Dia tuh kan sendiri. Waktu itu dibunyiin, kita sembunyi di parkiran luar lah ininya. Kita sembunyi, dia lari, sendal pun dia lupa gitu loh. Sampai sendal, benar itu kejadian paling ngakak lah. Dia sendal wah sprint maksimal sampai parkiran tuh. Di situ kita rame ngakak semua itu. Ketawa bener-bener ketawa puas lah. Kalau puas bener-bener puas. Kebayang jam 10 malam tetangga pada keluar itu juga ya. Nah itu ramai lah pokoknya, tetangga pada keluar. Nah ini kejadian yang horornya sih yang di kedua ini. Yang kedua Ya waktu itu Sandi masuk. Jadi saya sebelum masuk itu udah callingan. Mau prank yang kedua nih. Saya chat saya chat sama dia. Jadi kalau ada ngasih kode lah, kalau ada suara abaikan. Itu ada suara anak-anak. Oh oke. Saya okein aja. Sebenarnya sih pranknya tuh gagal sebenarnya. Gagalnya apa? Ya nanti diceritakan ya. Waktu itu, nah ini kita suruh ke belakang ke kebun 3 orang sebenarnya. Ini Adul, Idris, sama satu lagi Bimo. Saya suruh ke belakang, saya otaknya, saya suruh ke belakang. Saya nunggu di sana sama teman-teman yang lain. Saya nunggu di depan, nunggu hasil lah. Nah terus rencana tuh satu tuh matiin lampu di sana. Nah ini yang cerita dari belakang nih. Ketemu apalah ke waktu itu. Ya oke. Sebelah. Saya Dia tuh berhadapan loh sama itunya itu saya sebutkannya itu bukan nggak disebutin ininya soalnya udah tengah malam juga gitu kan. Udah jam 12 malam juga ini. oke, boleh saya lanjutkan ceritanya? Iya. Nah, lanjut aja Bos. Jadi cerita kedua ya, prank siapa? Andri. Di cerita kedua ya saya juga di calling dulu sama Ustadz Albasu. Di calling dulu buat ngeprank dia. Saya ajak teman itu 3 lah ya, tiga orang. Saya suruh teman saya satu lewat pintu depan, terus saya lewat inilah benteng ya, kebun juga sih. Dia naik lewat kebun juga sebelah. Tapi nggak terlalu tinggi juga bentengnya. Nah waktu saya masuk ke situ kan, saya nih bertiga, satu orang itu kan lewat, misalkan kan di kebun ini ada 2 jalur gitu kan. Yang satu orang itu lewat jalur sini, terus 2 lewat jalur sini. Saya mau ikutin jalur yang kiri, yang teman saya mau naik ke ini kan, ke benteng ya, ke atas ke situ. Tapi kan saya disuruh udah tunggu aja di belakang ya. Saya kan balik lagi. Waktu itu saya pakai jaket warna merah ya, kalau nggak salah warna merah yang ada kupluknya kan. Ya kan saya disuruh kembali tunggu di belakang ya. Saya ambil jalur yang kanan yang tadi. Jadi kita nunggu berdua, adalah di situ saung kecil lah. Saya tunggu di situ. Terus lalu teman saya naik kan ke benteng ya, sekitar jam berapaan lah, beda waktu sih tadi, jam 10-an, jam 11 malam. Saya melanjutkannya kira-kira jam 11 ya 11.59 lah. Saya melanjutkannya, mencoba ngeprank kembali dia yang kedua kalinya ya gitu. Jadi ya langsung lah teman saya kan beda ya, yang sendiri itu langsung naik ke benteng. Dia langsung mulai gitu pengeprangannya, dan saya juga nunggu di di pos kecil lah ya, bawah benteng juga. Berdua saya di situ, yang naik kan teman saya sendiri ya. Pas naik awalnya biasa aja, jam 12:30 itu biasa aja, masih ngeprank lah. Jadi mukul-mukul seng, yang terus ini yang kata saya bilang kalau ya, ada suara seng
saya diem, saya ada di dalam ini, saya tahu mereka lagi proses di sebelah nih, lagi proses prank. Saya diem, saya pura-pura nggak dengar, saya pakai headset. Nah si Andi juga panik, ada suara, ada suara. Saya pura-pura, wah suara apa sih, saya nggak dengar, padahal tahu saya mereka udah ada di sebelah, di kebun sebelah proses prank itu. Ya waktu saya prank udah mulai kan itu pukul-pukul ini GRC ini sama saya juga mendengar dia di dalam sini sampai teriak-teriak gitu kan, sampai terdengar keluar lah intinya itu, ketakutan kayaknya kan. Ya terus di situ terus aja gitu kan sama teman saya di apa di jailin gitu kan, terus pakai suara-suara apalah, lempar Nah batu ada itu suara ini ya. HP juga saya Iya, dengar, ada suara yang ya itu tawa, itu saya tahu. berpikiran ya tahu biar apa namanya, biar lebih panik lagi. benar-benar gitu kan, benar-benar itu bukan orang. Jadi kita menggunakan HP kita. Waktu itu ada apa, SW lucu lah yang apa, Kunti minta sebelahnya, yang nangis minta sebelahnya kan, tak, teman saya pakai itu, tapi cuman ini di jeda dari ketawanya doang, nggak sampai sebelahnya, ketawanya doang terus diulang-ulang sampai adalah 12 berapa, 12 jam 12.58 pokoknya kan, hampir jam 1 Ya, pas gitu kan. Ya waktu pas jam 1.00 nggak lebih sedikit pun, kejadian lah teman saya yang tadi naik di apa, di benteng yang gedor-gedor itu. Jadi gimana ya, kan tadi siang saya pertama bilang apa, yang saya ikutin jalur dia, tapi saya agak jadi balik ke yang balik lagi ya belakang. balik lagi ke saung kecil gitu kan, saya di situ. Tapi kata dia, teman saya, dia ngelihat saya gitu kan, saya apa namanya, Jadi seperti dia Adul itu mengikuti nah yang naik, padahal Adul itu nggak ngikutin, justru dia kembali lagi ke belakang. Ya waktu dia lihat, emang katanya kan menyerupai lah, mirip Mirip saya, emang ada yang menyerupai dia. ya emang suara jalan kaki gitu kan, nggak emang napak juga. Cuman bedanya kan saya nggak dikuplukin, Ya. tapi pas yang teman saya lihat itu dikuplukin. Jadi ya emang waktu itu dia belum takut sama sekali, dia nganggapnya saya itu yang di situ, yang diem di apa, tangkal pisang lah, saya itu teh. Terus ya beberapa menit ya emang dia juga dengar suara-suara dari bawah ya, mungkin katanya kan saya sampai ada yang apa, lempar batu kan, tapi dia nggak tahu, nggak ngeh lah gitu kan, nggak ngeh. Jadi dia bilang apa namanya, dia bilang itu saya gitu yang lempar. Jadi sangka yang naik di atas itu, yang lempar itu Adul. Iya, padahal bukan, Adul itu nggak lempar, dia nggak. menyerupai doang lah gitu kan, menyerupai doang. Jadi apa ya, sangkanya saya lempar batu, terus injek daun kering sampai kan suka Dengar suara ya krak gitu kan. Terus dia marahin saya gitu kan, ya pakai bahasa Sunda boleh kan ya. Jadi gini sih dia marahinnya, dul cicing dul cenah, ulah ganeng cenah, bising kepanggih cenah. Padahal saya kan jauh kan, saya di saung gitu kan, saya juga nggak jalan mendekati. ya nggak mendekati dia, saya jauh gitu kan, cuma nungguin dia doang gitu kan. Tapi dia terus gitu kan, jadi soalnya ada suara lemparan atau apa, ya, jadi ya. nyalain ke Adul, padahal dia diem di saung. Ya. Dia terus apa, marah sama saya gitu kan, jangan berisik gitu kan, jangan lempar-lempar, nanti kan ketahuan, gagal juga lagi. Oh saya ya udah, apa namanya ya gitu ya lah. jadi Apalagi yang disangka yang di atas itu Adul, yang jahil ke yang diam itu, padahal Adul emang benar posisinya lagi jauh di sana, jauh di belakang jauh. Nah waktu itu yang beres dia marahin saya, kirain itu saya. Terus ada teman saya yang tadi satu orang masuk ke gerbang depan, dia masuk. Terus waktu dia masuk, dia kan ngumpet dulu di WC nih, yang saya sebutkan namanya ya, Haris, biasa disebut Imo lah. Bimo. Iya Bimo. Dia
dia apa waktu masuk dia kan nyumput dulu di WC, diam dulu di WC. Waktu dia diam di WC, teman saya yang naik di sini Idris Rehan yang naik itu dia lihat gitu kan, lihat ke pintu depan yang tadi masuk Bimo kan di situ. Terus pas lihat ke saung kayaknya dia mikir gitu kan, emang kita bertiga itu kan ganjil kan ya, ganjil. Dia kayaknya pas di atas kan dia mikir gitu, bingung, ganjil, terus siapa yang di bawah sini gitu, yang di bawah saya gitu kan, yang dari tadi berisik gitu kan. Dia juga masih mikir, belum ngeh, ya belum ngeh, belum sadar. ya waktu pas gitu jam 00 dia turun. Jalan benteng itu kan masih bisa inilah, nggak kuat bentengnya, jalan di atas benteng, lalu duduk nanya ke saya, ke teman saya juga tadi, ya bagi bahasa saudara kan nggak apa-apa lah ya. Ya gini kan kata dia nih, tadi mana nuturkan orang tuh cina di di bawah di tangkal pisang cina. Saya kebilang saya dari tadi di sini gitu kan sama temen berdua, temen juga kan ditanya, iya emang dari sini dari tadi juga. Tapi dia terus cerita, terus tadi sahan itu asli balik ya gitu kan, nggak ikutin saya gitu, nggak diam di bawah saya. Cing aslina curang kan gitu kan, cing aslina dari tadi orang cicing di dia cing doaan ngadaguan teh. Dia bingung, dia kan masih belum apa rasa takut gitu, belum pingin lari. Jadi dia masih cilang-cilang dulu. Waktu lihat Bimo kan di WC kelihatan sedikit dari sini malah ya kelihatan, langsung dia mikir, ngitung 1 2 3, 1 kan di sini ya. Di sana 2, datang sama dia 3 kan, dia mikir ganjil. Nah di situ langsung dia refleks lari, loncat ke loncat ke bawah, dia lari. Saya juga kok lari gitu kan, dia waktu dia ngitung 1 2 3 kan dia lari. Saya juga soak lah gitu ya, sampai ada yang ketinggalan. Untung refleks saya, tangan saya gitu ambil tas, untung itu tas pas gitu, pas di tangan saya. Ya kita bertiga lari, tapi yang di sini teman saya yang di sini masih diam di WC gitu, nggak tahu kita lari gitu kan, masih nunggu gitu ya. Nunggu waktunya kan, mau matiin semua lampu gitu kan dia. Kita lari kan ke jalan. Nah di jalan kan melepas napas dulu kan, lelah gitu kan. Jadi si lari itu terasa berat ya, udah panik, terasa berat gitu kan, terasa nggak sampai jalan gitu kan, seperti jalan di tempat lah. Nah udah duduk, kita kan atur napas, duduk di aspal di jalan, atur dulu napas. Lalu di situ yang tadi orang yang naik ke ini, jadi saya hanya yang naik ke atas. Ya yang naik ke atas, dia masih penasaran gitu kan, masih penasaran. Ya masih penasaran. Terus dia bilang, ngajak saya sama teman saya Ijal ya, ngajak saya penasaran kene orang kali di weh. Di situ kan saya juga udah merinding, udah takut, tapi saya juga belum nggak percaya gitu. Emang itu ada, soalnya kan saya nggak lihat juga gitu kan. Ya udahlah, saya sama teman saya Idris, ya udah kita coba kembali gitu, ngecek lagi. Dia balik lagi ke sini yang ya coba. Saya balik lagi, saya ambil jalan yang tadi teman saya sendiri, jalan situ saya ambil situ. Tapi saya nggak sampai masuk kebun ini, nggak sampai benteng yang tadi ya. Jadi cuman ada sampah pembakaran, saya cuma di situ. Lalu kan penasaran, dia teman saya itu Idris Rehan langsung menyalakan senter, mengarahkan ke tempat yang tadi berisi kan. Dia mengarahkan satu kali ini emang nggak ada. Saya juga lihat emang nggak ada. Waktu kan pindah gini geser, nggak ada. Pas balik lagi sekali ke sini, nah di situ menyerupai serius itu, depan mata udah nggak bisa apa-apa lah gitu ya, udah ngomong juga susah gitu kan. Jadi waktu gitu kan jelas itu mata semua bertiga itu lihat mata waktu pas pindah begitu. Pas lihat, kita nggak langsung lari gitu, masih mikir gitu itu apa. Waktu baru dia si Kunti lah kalau salah, tapi Kunti sih nggak bongkok sih kan. Tapi yang saya
lihat itu agak bungkuk gitu kan. Iya. Waktu kan di center sini ketemu, saya lihat kan rambutnya itu kan panjang lah sampai kaki, ujung kaki juga kena gitu kan ya, karena agak bungkuk sedikit mungkin ya. Saya lihat rambutnya, waktu saya lihat rambut gitu kan sama teman kita bertiga, kita masih diem gitu kan, masih mikir piraku gitu kan, meren iman naon gitunya, tangkal cau anu iya kararas ya. Di situ kan kita masih mikir. Waktu adalah 1 menit dia nengok balik kepala, ternyata benar gitu kan, itu ya itulah yang Jangan yang tadi disebutkan. ganggu ya. Kalau disebutkan ya menyeramkan juga sih, tapi pas waktu dia berhadapan sama kita bertiga itu matanya mencolok merah gitu kan, rambut panjang, muka emang hancur lah, nggak sedikit hancur semua gitu kan. Nah waktu dia nengok kita lah ya nengok kiri kanan, lalu kita balik badan ya pasti lari lah kan. Atau siapa yang nggak takut? iya, siapa yang nggak takut juga gitu kan, langsung hati itu ya berdebar gitu kan, deg-degan. Jadi si badan tuh nggak stabil. Waktu kita lari juga, saya kan itu sempet terakhir gitu kan, sempet terakhir lari ya, teman saya kan udah lumayan jauh, saya ketinggalan sendal, saya balik lagi ambil, saya coba lari lagi. Tadi situ saya terasanya pingin nangis juga sih gitu kan. Jadi seolah-olah saya lari itu nggak lari benar gitu, cuman seperti lari di tempat gitu kan. Jadi lari sekencang apapun terasa berat gitu kan, nggak sampai ya jujur lah, saya juga pingin nangis lah, udah yang namanya shock gitu kan, udah benar-benar takut, panik sekali ya. Saya terus aja kan berdoa dalam hati, terus aja berlari. Alhamdulillah sih saya juga bertemu lagi sama teman-teman saya. Nah waktu teman saya yang di sini yang sendiri, siapa, Bimo, Haris, yang lewat pintu depan, dia kan nggak tahu kami udah gak ada di situ, udah nggak ada di sini gitu, di benteng, udah pada lari ke jalan, dia masih diem di sini. Ya. Terus pas yang Bimo ada di sini, Bansu juga ngasih tahu, ngechat nih Bimo udah ada di sini. Malah Bimo ngepop saklar yang on off itu. Saya kira di situ bakal langsung dimatiin. Saya nunggu, kok nggak mati-mati sih. Saya yang ngechat, kenapa sih nggak dimati-matiin? Ternyata kabur. Ternyata dia kabur. Nah ceritanya ini yang tahu. Ya sempet dia kabur itu kan udah dia baru lihat ke saung, kita udah gak ada gitu kan. Waktu dia mau pas gitu mau matiin lampu saklar semua, dia nengok dulu ke saung kan, lihat dulu kita masih ada apa enggaknya. Dia nengok dulu. Waktu dia nengok, dia cari, kita kan udah gak ada nih kan, udah lari ke jalan tadi kan, lari ke jalan. Dia juga mikir gitu kan. Waktu dia mikir, ada suara batuk lah ya, kayak batuk kakek gitulah di WC, menggemuruh gitu kan, menggemuruh keras gitu kan, dia kayak dahak gitu. Dia juga lari, dia lari enggak, padahal itu kan kunci gerbang depan nggak digembok gitu kan. Saking paniknya mungkin dia malah naik ke pagar lalu loncat lari juga ke jalan ya. Padahal pagar itu tinggi lah, tinggi. dari saya nih, wah segini masih tinggi ya. Padahal tinggal geser Ya. Dia naik ke atas. Saking paniknya dia gitu kan, dia udah gak mikir apa-apa gitu kan, pinginnya jauh lah gitu, udah gak mau denger gitu kan. Naik, dia loncat, dia lari ke jalan, dia cerita juga gitu, cerita yang tadi dia sendiri di sini, cerita ya waktu gini katanya kan, kata Bimo ya, waktu selesai kan, kita selesai nih yang di benteng itu selesai apa namanya, jailin gitu kan, selesai. Waktu selesai kan kita udah aba-aba ya, waktu kita yang di benteng kita selesai, baru deh Bimo yang nugas gitu kan, yang mau matikan lampu ya. Begitu cari ceritanya kan, dia waktu dia itu kan diam dulu. Waktu saya kata dia, saya deketin saklar, dia foto dulu, dia nanya kan, dia juga belum tahu saklar yang mana malah foto ke saya, ke Bansu juga yang mana, biar jadi semua lampu mati gitu kan. Soalnya saklarnya kalau nggak salah itu ada saklar lampu lapang aja saklarnya ada 3.
terus ada saklar apa lagi, pokoknya ada 2 lagi kalau nggak salah saklar, jadi semuanya ada 5. Ya. Jadi pengen matiin itu dia bingung yang mana sih ini yang matiin total semua. Nah, gara-gara itu jadi si Saklar kan nggak jadi matiin ya gara-gara itu, Prank gara-gara gagal. dia telat gitu kan, dia juga nggak tahu yang mana nih, jadi nggak gercep gitu kan. Dia nanya dulu ya, dia kan pas nanya, pas lihat, pas baca, pas nengok juga kan ke kami, yang tadi kami kan udah lari nih ke jalan, dia nengok kok gak ada siapa-siapa gitu kan, kata dia teh. Dia lari nggak lari juga sih kan, di sini biar nggak ada suara gitu kan, dia kan nggak pakai sendal gitu, sendal dipegang, dia sampai WC dia kan jalan dulu. Nah waktu udah mau lewat WC kan dia langsung dengar gitu di WC itu suara yang batuk dahak gitu kan dia. Nah, waktu di situ dia lari, dia lupa ngalungin sendal keluar, dia malah lupa dia ngelemparin. ngelemparin, dia langsung tangan itu kan refleks langsung naik ke pagar, langsung Dia lari. naik pagar. Padahal pagar cuma tinggal geser Ya, aja. cuma tinggal geser sih. Saking panik. Ya sama panik dah, apa sih yang nggak bisa panik tuh. Waktu itu Menyeramkan lah. apa namanya tuh prank gagal. Nah pas kita masuk ke sini si Andrinya udah puas gak bisa katanya Ya. gitu kan. Oh Andri udah senang aja gitu kita gagal ngeprank dia tuh, gagal katanya. Waktu kita ceritain ada kejadian aneh beneran, dia malah ketawanya berhenti, ya bengong sendiri. Akhirnya dia waktu itu pulang ya, Dia nggak jadi nginep di sini nih, di tempatnya dia nggak jadi. karena emang waktu dia di prank pertama juga dia nggak apa-apa gitu kan, tapi waktu emang kejadiannya nyata gitu dia malah langsung pulang. Dia pulang. Jadi kalau diajak nginep ya di sini ya dia udah nggak mau dia. Alasannya tuh 1000 mungkin lebih bahkan. Terus Dia nggak mau. kita lanjut ya yang tadi itu, sebenarnya belum selesai yang waktu saya ngeprank di pendek itu, saya belum selesai. Nah kan ini benar-benar kita juga bertanya-tanya kenapa bisanya kayak gini. Dari semua itu ada keanehan lah dari semua yang ngeprank, kecuali yang ada saya di sini dalam, tapi saya juga kena juga. Jadi pertamanya nih, siapa yang kena? Nah, karena kena pertama ya kan, ini kemarin hari apa ya, waktu ngeprank itu Jumat ya kan, malam Jumat itu kita ngeprank. Nah terus di situ kan kita selesai ngeprank nih, emang malam kita kan nggak berasa apa gitu kan. Kita kumpul dulu kan, kita ngobrol-ngobrol gitu kan, tadi gimana waktu keesokan harinya saya dengar teman saya yang namanya Bimo, dia sampai tiba-tiba badan dia itu bentol semua gitu kan. Bentol semua. Jadi seperti apa ya, nanah lah kalau itu bentol kecil, bentol ya, tapi dalamnya itu nanah gitu kan, nanah seluruh tubuh gitu, hampir seluruh. Beberapa jam lah, asli ini nggak ngarang kan ya, beberapa jam waktu Bimo ngomong gitu, saya lihat teman saya juga, siapa, Ija. Nah, saya ngeprank juga sama. Ya saya nanya dia, Jak kunaon maneh cinta gitu teh teuing urut kamari cenah yang tinggal sarua jeung si Imuk ieu cenah. Kan Ratu barentol anak gitu lah. Dia cerita ke saya, kan terus yang teman saya Idris itu dia beda lagi, dia bukan gatal-gatal, justru dia kan dia juga udah bilang besok sekarang nggak akan terlalu malam katanya, besok mau pergi ke mau ngecamp di Ciwidey gitu kan, ada apalah itu perkumpulan komunitas KPGC. Nah dia nggak terkena gatal-gatal, cuma waktu dia pulang dia cerita, waktu saya masak di gunung dia malah ke banjur minyak sampai tangan segini lah, dia cuman sampai tangan segini. Dia cerita gitu kan siang, terus malamnya dia juga cerita lagi esokan harinya tentang malam, berarti juga malam Sabtu lah ya. Dia cerita
katanya waktu dia pulang ke rumah, kan keesokan harinya kan kita ngeprank hari Jumat kan ya, malam Jumat itu kan, keesokan harinya dia datang gitu kan, pengen cerita. Jadi gini ceritanya, cerita dia ke saya juga kan, saya suka kumpul kan di depan itu di pinggir jalan, dia cerita ke semua teman gitu. Nah waktu saya pulang cina kan, tadinya emang minta antar saya gitu kan, cuma saya nggak mau sambil nakut-nakutin dia, pulang sendirilah, masa cinte ngeprank orang lain berani, pulang sendiri gak berani, pulanglah dia sendiri. Pulang waktu dia kan di rumahnya kan ada tangkal besar, tangkal apa ya, nangka kalau sama ya, tangkal nangka gede. Nah dia di situ seperti rasa gitu, rasaan lah, perasaan dia merasa merasa ya, merasa rasaan dia teh ada yang liatin dia gitu kan, ada liatin dia. Waktu dia sampai situ dia juga sampai lari ke pintu rumah itu, sampai pukul-pukul ini kan ya, adalah ibunya kan, ibunya udah tidur gedor itu sampai wah kedengar ke jalan juga kan, gedor dibukalah sama ibunya, dia masuk, selang beberapa menit dia ditelor gitu kan, ditelor ya, sampai ada yang waktu dia ke air gitu kan, mau pup ke air, dia ada suara yang lempar batu gitu ke kaca kotak lah, tombolnya kaca di WC, kaca kotak tuh mungkin kayak yang bening gitu ya. Ya yang bening, beberapa kali ada yang lempar, lalu dia takut juga kayaknya, dia cepet-cepet gitu kan ini bersih, dia langsung masuk kamar. Lalu ibunya bilang, nanya ke dia, Idris siapa tadi yang lempar lah gitu ya, yang lempar di luar rumah. Sampai ya keras lah kedengarannya, sampai kaca juga kena di dilempar batu gede, emang sih pecah gitu kan, kaca kecil lah, kaca dapur itu yang kenanya kan. Situ ya, ibunya juga panik, kenapa jadi ada banyak suara gini gitu kan, sepertinya kan dia diteror gitu kan ya. Waktu dia diteror, Suara apa barusan? Ada yang lempar. gak denger sih, Dengar tuh? Jam berapa nih? Jam 1. mungkin Satu mungkin ada ini yang cerita kita pukul 1, Kenceng-kenceng ya. kita cerita pukul 1:10. mungkin ada yang mau ikutan itu kan. Ini soalnya cerita kita tentang tempat ini